Selamat pagi pemirsa, kami membuka kebersamaan pagi ini dengan informasi kericuhan yang mewarnai unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi hijau hitam yang digelar di depan pintu masuk tempat hiburan malam elit di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Anda bisa lihat di layar kaca aksi saling dorong dan hampir adu jotos ini tak terhindarkan begitu massa berupaya masuk ke dalam gedung, namun mendapat perlawanan dari pihak keamanan yang berjaga di lokasi. Keributan pun tak terhindarkan. Ya, dalam aksinya mahasiswa mendukung langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk gencar melakukan penertiban tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin. Sebenarnya niatnya baik ya, Vi. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau bisa secara kekeluargaan dulu lah. Ya. Agar tidak menimbulkan kericuhan seperti ini. Ini kan juga warga jadinya terganggu, masyarakat terganggu juga. Dalam beberapa upaya negosiasi itu kan tetap harus dikedepankan komunikasi ya, Ti? Betul. Nah, ketika komunikasi tidak tercapai bukan berarti kita melegalkan adu jotos, Ti. Adu yang lain aja. Adu yang lain. Adu prestasi gitu ya, ini kan mahasiswa, ya kan? Oke, kita geser ya, Vi, dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini di layar kaca, ini diduga keroyok anggota polisi saat melakukan razia, dan aksi pengeroyokan terekam kamera pengawas. Jadi tak berselang lama kantor Satpol PP Kota Gorontalo diserang sejumlah orang tak dikenal, dan kaca, jendela, dan satu unit komputer pun akhirnya rusak. Dugaan aksi pengeroyokan ini terjadi pada Minggu 6 Juli 2025 dini hari saat personil Satpol PP melakukan razia rutin. Tak berselang lama setelah pengeroyokan, kantor Satpol PP Kota Gorontalo juga diserang sejumlah orang tak dikenal. Kejadian ini pun telah ditangani oleh Polresta Gorontalo Kota yang telah menerima 2 laporan berbeda, yaitu laporan dugaan pengeroyokan serta laporan pengerusakan kantor Satpol PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi-pagi. Kamarati Kusumati. Kita lama gak berjumpa. Aduh, Vi. Aduh. Saya berharap siaran sama Rivi pagi hari ini cerah, Vi. Ternyata mendung. Aduh, yang udah dipersiapkan juga harus kita revisi, Ti. Apa sih yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan. Mau tahu, Rati? Apa tuh? Penasaran pemirsa? Langit mendung kurang mendukung. Cakep. Ngopi dulu sebelum beraksi. Cakep. Ratih dan Rivi kembali menyambung. Cakep. Aki pagi yang penuh dan syarat informasi. Cakep, luar Cakep nggak, pemirsa? biasa. Cakep nggak? Cakep nggak? 1 juta buat Arif Fadil. Saya boleh nyambung nggak, Vi? Hah? Boleh nyambung Boleh, juga? boleh. Oh, Cakepnya jangan lupa. Nyiapin juga nih. Saya belum bantu, udah cakep soalnya. Oh iya. Pede banget. Bangun pagi mata masih sayu. Cantik. Lupa ngopi, malah gosok sendal. Cantik. Pemirsa di rumah, apa kabar kamu? Semoga pagi ini tetap semangat maksimal. Luar biasa loh, luar biasa ya Rati. Ini kebiasaan Rivi dan Rati kalau misalnya pagi-pagi beritanya terlupakan, openingnya kepanjangan. Ya, nanti kita hadirkan ya. Tadi kan kita udah spill promonya ya, 2 apa yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Tapi kita ke informasi yang lain dulu ya, Via. Ya. Ini kita ke informasi ada 2 orang penumpang kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya yang terluka kena serpihan kaca akibat lemparan batu orang yang tak dikenal. Jadi video yang memang direkam viral, oleh korban sendiri ini juga sempat viral di media sosial. Ya, Anda saksikan adalah detik-detik ya kejadian saat kaca kereta yang ditumpangi oleh Widya Anggraini ini yang juga membagikan video detik-detik dirinya terkena serpihan kaca atas lemparan sebuah batu yang saat terjadinya itu kira-kira di wilayah Klaten ya, Ti, di Klaten, Jawa Tengah. Jadi leher Widya ini terluka loh pemirsa akibat serpihan kaca yang masuk dan juga mengenai matanya bahkan. Dan oleh pihak kereta ini Widya langsung dipindahkan tempat duduknya ke gerbong lainnya ya untuk diberikan pertolongan pertama. Dan Widya atau korban ini diturunkan di stasiun Solo untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Triharsi Surakarta
guna mendapatkan penanganan medis secara intensif. Sementara itu PT KAI juga menyatakan akan memproses hukum pelaku. Bisa ketahuan nggak kira-kira ya? Harusnya bisa ya, Vi ya. Dan pihak KAI juga sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian, nih pelaku kalau tertangkap akan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kita geser ke informasi yang selanjutnya. Ya. Ini ke wilayah Bogor, Jawa Barat, Vi. Jadi ledakan tabung gas dahsyat ini terekam kamera terjadi di perumahan Bumi Amalia, Desa Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Cukup ini ya, Ti, mengagetkan ini juga viral juga di media sosial ya, Vi ya. Jadi ledakan ini memporak-porandakan seisi bangunan rumah, di mana satu orang penghuni rumah terpaksa harus segera dilarikan ke rumah sakit, Ti. Di Rumah Sakit Kramat Jati ya, akibat mengalami luka bakar. Dugaan sementara ledakan ini berasal dari tabung gas LPG yang mengalami kebocoran saat korban hendak memasak mie instan. Wah, nggak bagi-bagi masak mie instannya jadi begitu. Nggak, tapi ini perlu diperhatikan pemirsa. Iya, karena sering regulator gas. Nah, ini penting. Selangnya juga. Itu dia. Nah, jangan sampai kita nggak tahu kalau ternyata gas itu bocor, akhirnya justru berbahaya untuk kita. Berbahaya sendiri, ya? untuk kita. Apalagi mungkin ada penghuni rumah yang, mohon maaf nih, merokok misalnya. Nyambernya cepet itu, Ti. Tapi ini bukan gas subsidi kan ya? Nah, ini gasnya merah, Ti. Bukan melon, Ti. Bukan melon. Semangka ini. Oh, gitu ya. Oke, kita kemana nih, Vi, sekarang? Kita ke Madiun, Jawa Timur. Ada puluhan pesilat dari Persaudaraan Setiahati Winongo terlibat bentrok dengan pesilat lainnya saat berkonvoi pulang dari acara Suran Agung di Kota Madiun, Jawa Timur, pemirsa. Diduga tersulut emosi oleh sejumlah pemuda di jalan, rombongan konvoi mendadak berhenti dan terlibat bentrok. Karena kalah masa, para pemuda, sebagian dari pemuda lari ke tengah waduk dengan menaiki sampan. Nampak masa masih melempari, berupaya melawan dengan melempari batu, Ti. Ya, beruntung petugas pengawalan dari TNI Polri serta pihak keamanan setempat ini dari perguruan silat segera tiba di lokasi sehingga ini tidak ada korban jiwa dan juga korban luka ya akibat insiden ini. Kita ke Jakarta dari Madiun, Jawa Timur, pemirsa, tidak hiraukan peringatan penjaga perlintasan kereta api. Jadi ada sebuah minibus yang ringsek usai tertabrak kereta komuter lain, tepatnya di perlintasan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Jadi sang pengendara minibus harus dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka yang cukup serius, Vi. Coba Rati lihat, Tuti. Ini ringsek langsung seketika ya, dihantam oleh kereta. Ini ya, tidak berbentuk ya mobilnya ya, kendaraannya ya. Jadi saksi mata ini menceritakan kendaraan tersebut itu hendak melintas dari Jalan Dan Mogot menuju kawasan Basmol Kembangan. Sebelum ke perlintasan, petugas jaga sudah mengingatkan sang sopir akan adanya kereta dari arah stasiun Duri menuju Tangerang yang akan segera melintas. Selain kendaraan ringsek, 2 orang yang berada di dalam kendaraan juga terluka, hingga salah satunya harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Semoga diasuransi mobilnya. Miris. Miris. Itulah gunanya kita memperhatikan kiri kanan sekitar kita. Kita harus sabar sedikit lah ya, nggak nyampe 5 menit juga untuk mungkin menunggu. Ada setan budek nih, jangan nih. Atau di dalamnya. Aduh, Ti, nggak usah bahas. Semoga lekas sembuh ya. Iya, iya. Kemana kita, Vi, sekarang nih? Ini kalau kita lihat di gambar ini ya, ada bus rombongan penumpang takziah dari Jogja menuju Kudus. Busnya ini mengalami kebakaran hebat ya. Lokasinya di Temanggung, Jawa Tengah. Diduga bus ini terbakar akibat korsleting sistem kelistrikan, hubungan pendek listrik, Ti. Jadi diketahui, Vi, bus ini membawa 25 penumpang dari Jogja yang hendak takziah ke Kudus, Jawa Tengah. Nah, peristiwanya ini bermula ketika bus sedang melintasi jalan provinsi Temanggung, Semarang. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di desa Pringsurat, supir bus diberitahu pengendara truk yang ada di belakangnya bahwa kendaraannya ini mengalami kebakaran di bagian belakang bus, tepatnya di bagian mesin. Jadi mengetahui hal tersebut, sang supir pun langsung menepi ke pinggir jalan guna menyelamatkan rombongan penumpang agar bisa segera turun dari bus. Syukurnya nggak ada korban jiwa. Tidak ada korban ya. Alhamdulillahnya nggak ada korban jiwa ya. Tapi bus hangus, Ti. Bus hangus dan untung sudah diberikan informasi oleh supir truk ya. Jadi segera dievakuasi. Betul. Baik, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Nampaknya walaupun mendung-mendung, biasanya kalau udah mendung, tahu-tahu hujan, tahu-tahu macet. Macet ya kan? Itu banjir. Banjir. Pasti banjir kok, Vi, kalau banjir. Oh ya, itu dia. Tapi ada baiknya kita simak dulu laporan dari teman saya ini.
Siapa tuh? Brigadir Sarah. Dari mana sih? NTM si Polri. Di Kuningan, Jakarta Selatan. Oh, dekat dong dari sini ya. Silakan Brigadir Sarah. Baik, terima kasih Aris dan juga Rati serta selamat pagi pemirsa. Saat ini situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran ataupun Mampang yang akan mengarah ke Kuningan ataupun juga Rasuna Said sudah mengalami peningkatan volume kendaraan ataupun juga kendaraan dari arah Mampang yang akan berbelok kiri mengarah ke Semanggi juga sudah dalam keadaan ramai. Situasi yang sama juga terlihat dari arah Semanggi akan mengarah ke Mampang dan Rasuna Said. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat pada kawasan ini di jam berangkat aktivitas perkantoran. Kami menghimbau bagi Anda, para pengendara, untuk selalu menaati rambu lalu lintas yang berlaku dengan berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light dan jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan masih dalam keadaan kondusif ramai. Harap waspada terhadap aktivitas keluar masuk kendaraan pada area perkantoran di kawasan ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2, dikarenakan tidak menentunya cuaca, kami menghimbau untuk Anda melengkapi juga perjalanan Anda dengan membawa jas hujan. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 273 kasus laka lantas, dengan rincian 27 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 310 luka ringan. Dari 273 kasus laka lantas tersebut, 69% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan faktor penyebab laka lantas dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda untuk memastikan kembali kondisi fisik Anda dalam keadaan prima sebelum berkendara dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memecah konsentrasi Anda seperti bermain handphone. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, kami langsung hadirkan informasi berikut, di mana Presiden Prabowo telah menyelesaikan rangkaian kegiatan KTT BRICS 2025 di Brazil. Kehadiran Presiden Prabowo menandai partisipasi resmi Indonesia untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh BRICS. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, keikutsertaan Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia. Indonesia telah diterima dan didukung oleh negara anggota BRICS sebelum akhirnya resmi bergabung sebagai anggota penuh. Keanggotaan BRICS yang sebelumnya beranggotakan 5 negara kini telah berkembang dengan Indonesia resmi sebagai anggota ke-10. Yang mana ini artinya ada sejarah baru, Indonesia secara resmi mengikuti KTT BRICS yang pertama kali, dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden. Kemudian di tahun yang sama kita diterima, kemudian seluruh negara anggota BRICS dukung, support, dan akhirnya di tahun yang sama juga kita resmi menjadi anggota penuh BRICS ya. Kemudian dari awalnya BRICS 5 negara, kemudian berkembang sehingga Indonesia menjadi anggota resmi ke-10 dari 11, jadi 1 Arab Saudi belum resmi. Dari agenda Presiden di Brazil, kita bergeser, ternyata Wapres lagi di Yogyakarta, Vi. Ini Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja, tepatnya ke Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta pada Selasa sore. Dalam kunjungan tersebut, Gibran memberikan bantuan berupa laptop untuk menunjang pembelajaran santri dan juga tekankan santri ini harus siap menghadapi era digital. Jadi bersama rombongannya termasuk Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto, dan perwakilan dari perusahaan ya. Ini Gibran menyerahkan bantuan berupa perangkat teknologi untuk menunjang pembelajaran santri. Santri diharapkan tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan teknologi modern seperti Artificial Intelligence atau AI dan juga blockchain. Gibran mengatakan terkait dengan hal tersebut, ia bersedia mengirimkan trainer dari Jakarta agar dapat mengajarkan kurikulum digital terhadap para santri. Sepakat, Pak Gibran, agar masyarakat Indonesia semakin maju. Amin. Semaju Arif Fadil. Kok Arif Fadil?
yang sudah terbiasa menggunakan artificial intelligence. Untuk apa nih? Sehari-hari ya? Bikin pantun. Nggak usah dibuka detail kan pertanyaan. Kan padahal tadi pemirsa kan lagi seneng-seneng. Luar biasa pantunnya kita harus keren-keren catch up gitu. dengan perkembangan zaman. Betul dong, sih. Ya kan? Mau lanjut lagi nggak diskusinya? Silakan. Kita geser ya ke informasi lain pemirsa. Ada puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan juga Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Ya, tampak selain membawa spanduk, rela Gama ini bergerak guna membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar UGM bersikap terbuka soal ijazah Jokowi. Masa aksi menyampaikan pernyataan sikap agar Rektor UGM dan jajaran menyampaikan pernyataan resmi di hadapan publik terkait riwayat pendidikan Jokowi di UGM. Mereka juga meminta Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sukarela menunjukkan ijazah sarjananya ke publik. Kira-kira di ujung kasus ini akan ada kejutan seperti itu nggak ya? Gini, kalau kemarin dibahas kan memang kan gelar perkara khusus itu kan tidak untuk menghentikan kasus. Ya. Tapi setidaknya mungkin bisa reda bila mana memang semua pihak nanti bisa menerima. Atau mungkin ada fakta baru di situ. Bisa jadi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita hadir ke informasi. Pemirsa, ini ada informasi seorang wanita yang dilaporkan hilang. Jadi sejak 24 Juni 2025 lalu di tempat kosannya di Kampung Balukwetan, Desa Nambudik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Jadi hingga saat ini keluarga juga masih belum mendapatkan titik terang mengenai keberadaan dari wanita tersebut. Ya, diketahui warga desa Giri Pawana, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten ini dinyatakan hilang pada 24 Juni lalu. Pihak keluarga baru mengetahui Hesti tak ada kabar saat pihak perusahaan tempat Hesti bekerja menanyakan keberadaan Hesti karena 2 hari tak masuk kerja dan tak ada kabar. Pihak keluarga yang mendengar hal ini pun langsung mendatangi kosan tempat Hesti tinggal namun tak ditemukan. Bahkan ponselnya pun juga tak bisa dihubungi. Keluarga sudah melapor kejadian ini ke polisi yaitu Polsek Cikande. Namun hingga saat ini keberadaan Hesti pun belum diketahui dan belum ada kabar jelas dari pihak kepolisian. Ya, kalau yang tadi itu orang tua atau keluarga mencari anaknya atau keluarganya. Nah, kalau ini warga menemukan sesosok bayi yang juga nggak diketahui siapa ibunya kan begitu beratnya. Jadi ada bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh warga nih pemirsa, teronggok ya di dalam kardus yang dibuang di pinggir jalan di Goa, Sulawesi Selatan. Dugaan sementara sih memang bayi ini hasil hubungan gelap ya dan baru saja dilahirkan karena memang dari penemuan awal ini ditemui juga tali pusat yang masih menempel pada tubuhnya. Jadi warga yang melihat bayi ini masih hidup. Melihat bayi ini masih hidup, kemudian warga ini langsung membawa bayi ini ke untuk mendapatkan penanganan segera ya. Untuk mendapatkan pertolongan medis. Jadi petugas polsek setempat yang menerima laporan pun langsung melihat kondisi bayi dan mendatangi lokasi ditemukannya bayi. Polisi juga mengamankan kardus, yang dimana ini kardus yang digunakan saat bayi dibuang sebagai barang bukti, serta menyelidiki identitas dari orang tua bayi. Polisi juga telah mengambil keterangan 2 orang saksi untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi. Banyak banget yang pengen punya anak ya. Lama nggak dapatkan anak 10 tahun, 15 tahun di. Ini buang-buang anak di pinggir jalan di kardus. Ini menjadikan warning buat kita semua. Iya. Berani berbuat, berani juga harus bertanggung jawab. Betul, Lanjut nih. Lanjut ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada seorang pria yang ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat nih heboh adanya kabar penemuan mayat pria yang merupakan seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri oleh penjaga kos pada Selasa pagi. Diketahui bernama Arya Daru Pangayunan. Ditemukan dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban. Rekan korban yang digali keterangannya mengatakan Arya ditempatkan di Finlandia pada akhir bulan ini dan masih terlihat dalam kondisi sehat pada hari Senin lalu. Usai diidentifikasi di tempat kejadian, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Di
Di mana juga polisi masih terus melakukan penyelidikan nih pemirsa untuk memastikan penyebab tewasnya korban. Yang cukup mencurigakan adalah lilitan lakban di kepala itu ya. Kalau ditutup selimut ya mungkin tidak terlalu membuat kekhawatiran atau kecurigaan. Tapi lilitan lakban ini maksudnya apa ini? Semoga bisa diungkap kasusnya ya. Ini sebenarnya kematian karena faktor ada mungkin pembunuhan kah, perampokan kah, atau mungkin bunuh diri kah ya? Betul. Nah, terkait dengan identitas benar atau tidak yang bersangkutan ini adalah diplomat muda yang akan bertugas di Finlandia. Kita simak dulu nih pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selama ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu pelindungan WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan mendukung proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari laporan yang ke Komnas ini ditemukan dalam keadaan untuk hal detail-detail mengenai kasus ini bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Terima kasih. Bukan kaitan bahwa meninggalnya almarhum ini dengan tugas beliau sebagai seorang diplomat. Kami tidak ingin berspekulasi, ya. Kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Ya. Terima kasih, Pak. Mari kita dalami informasi ini terkait dengan penemuan mayat diplomat muda di kamar kos ya di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Bersama kita pagi ini sudah ada Komisaris Polisi Reza Rahandi, Kapolsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Selamat pagi Pak Kapolsek, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum. Kami ingin mengkonfirmasi Pak, sejauh mana kepolisian mendalami temuan jenazah ini Pak? Terima kasih Mas, selamat pagi Mas, Mbak. Dapat kami laporkan untuk kasus penemuan jenazah atau mayat dari saudara kita ARD ini. Untuk saat ini kami masih melakukan pendalaman, penyelidikan terkait case yang ada di Jalan Gondang Dia Kecil ini. Lanjut untuk saksi-saksi juga kita masih lakukan pendalaman. Ada beberapa saksi yang kita sudah periksa, sekitar 4 orang. Pagi ini juga masih kita periksa istri beliaunya untuk dimintai keterangan. Demikian, Pak. Sudah berkeluarga ya? Iya, Mbak. Mas, gimana? Ya, sudah berkeluarga ya almarhum? Sudah. 1 orang istri, 2 orang anak. Demikian. Ya, Pak Kapolsek, ditemukan di dalam kamar kos di Gondang Dia Menteng begitu. Itu sebenarnya kamar kos milik yang bersangkutan atau bagaimana? Tinggal dengan siapa di sana? Beliau tinggal sendiri karena memang kosan atau kontrakan tersebut dihuni sekitar 10 sampai 11 orang penghuni. 1 penjaga kos. Beliaunya sudah tinggal di sana sekira kurang lebih 2 tahunan dari keterangan lama juga, si penjaga kos. Iya, sendiri dan memang yang mengunjung ya. Ya, tinggal seorang diri atau bersama keluarga? Sendiri, Mas. Sendiri. Jadi yang sering datang ke tempat beliau hanya istrinya saja. Kalau dalam weekend atau ada libur sekolah anak, memang kata penjaganya istrinya pasti sering mengunjungi. Karena memang beliau dari keterangan temannya memang terkadang dinas luar negeri. Karena memang beliaunya dinas di Kementerian Luar Negeri. Demikian, Mas. Pak Kapolsek, kalau dari sisi pihak kepolisian sudah juga meminta keterangan dari para saksi yang ada di lokasi kejadian. Apa yang bisa didalami melihat saat itu tubuh korban ditemukan dalam keadaan dilakban begitu, Pak? Dililit kepalanya. Dililit kepala dengan lakban. Iya.
Kalau dari segi olah TKP, memang kita belum bisa menyimpulkan. Karena untuk barang buktinya sendiri, itu kami masih menyerahkan pihak lapor untuk didalami lagi, baik dari segi sidik jari maupun temuan-temuan yang akan disampaikan di kemudian hari terkait barang bukti. Untuk keterangan korban sendiri, keterangan teman-teman korban maupun saksi yang ada di tempat kejadian perkara, nggak ada hal mencurigakan. Jadi hanya datang ke kantor, masuk ke kosan, udah nggak ada aktivitas lain lagi. Demikian, Pak. Kalau kami boleh sedikit spesifik ya, Pak Kapolsek, dililit lakban itu tuh maksudnya sepenuh kepala itu termasuk seutuh wajah itu tertutup oleh lakban begitu? Betul. Jadi wajah sampai ke leher itu dililit lakban. Bahkan sisa lakbannya. Tapi ada luka-luka nggak, Pak? Mohon maaf masih. Kalau dari visum awal olah TKP tidak ada tanda-tanda kekerasan. Nah, cuman tidak bisa kita menyimpulkan, Mas. Betul Pak. Kita menghormati sekali proses penanganan penyelidikannya. Tapi sekali lagi Pak, kembali ke soal lilitan tadi, apakah ada indikasi Pak lilitan tersebut dilakukan oleh bukan almarhum sendiri? Belum bisa kita simpulkan karena memang barang buktinya kita masih menyerahkan ke laboratorium forensik. Kalau dari segi tanda-tanda visum badan maupun olah TKP, kita belum juga bisa menyimpulkan ini ada indikasi kekerasan. Karena dari jenazah korban sendiri itu sudah kami serahkan ke pihak RSCM untuk dilakukan otopsi. Demikian. Terakhir Pak Kapolsek, rasa keingintahuan publik nih Pak Kapolsek, apakah ditemukan ada sidik jari selain almarhum, selain korban? Itu masih dalam penyelidikan, Mas. Kami belum bisa menyimpulkan atau memberikan informasi, mengingat memang sangat sensitif. Baik. Demikian, Mas. Baik, Komisaris Polisi Reza Rahandi, Kapolsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih Pak, di tengah kesibukannya pagi ini melayani kami untuk memperbarui informasi kepada publik, Pak. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Pak Kapolsek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tinggalkan informasi mengenai misteri kematian diplomat Kemlu RI. Masih penuh misteri. Masih penuh misteri ya. Semoga bisa terungkap kasus ini dan kita harus jeda dulu sinak. Nanti kita akan hadirkan informasi. Ini masih misteri tapi perlahan-lahan mulai terungkap dengan. Masih misteri. Oh iya. Oh iya dong. Kan belum jelas ya Ki. Ya kan tapi setidaknya upaya kepolisian untuk menghadirkan kedua belah pihak. Kan Baris Krim sudah menyatakan bahwa ini identik dengan ijazah lain. Tapi kan ada yang nggak puas tuh. Oh iya. Akhirnya gelar perkara. Gelar perkara. Bahkan kalau bisa mungkin jadi ahlinya langsung juga lah gitu. Kita hadirkan lah ya nanti bagaimana perbincangan dengan narasumber saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kisruh kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo terus bergulir dan yang terbaru Baris Krim Polri memutuskan untuk melakukan gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Jokowi. Dan saat ini Polda Metro Jaya juga sedang mengusut 6 laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi. Sebelumnya kegaduhan semakin memanas saat Baris Krim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli saat gelar perkara pada 22 Mei lalu. Dan gelar perkara yang berujung pada penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu dengan Jokowi sebagai terlapor itu mendapat penolakan dari pelapor, yakni tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Mereka meminta Baris Krim melakukan gelar perkara khusus yang dibuka di hadapan pelapor. Di sisi lain, tim kuasa hukum Jokowi menilai permintaan gelar perkara khusus berlebihan
Karena menurut mereka hasil gelar perkara yang menyebut ijazah Jokowi asli sudah final. Mereka juga melihat hingga saat ini belum ada bukti-bukti baru yang bisa mematahkan hasil gelar perkara tentang keaslian ijazah Jokowi itu. Namun klaim bukti baru sebagai novum dikumandangkan kubu pelapor. Mereka meyakini kesaksian Beator Suryadi soal dugaan ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka sebagai fakta baru. Gelar perkara khusus menjadi harapan besar pelapor untuk mendapat jawaban soal ijazah yang selama ini mereka tuding palsu itu. Selain akan menghadirkan para saksi ahli, TPUA juga meminta agar ijazah Jokowi ditunjukkan dalam gelar perkara khusus nanti. Lantas, akankah gelar perkara khusus akan menghentikan kegaduhan selama ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, sekarang kita akan membahas pada pagi hari ini jelang gelar perkara khusus yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri untuk mengungkap nih tudingan bahwa ijazah Jokowi ini apakah asli atau palsu kan gitu. Betul. Nah, untuk membahas hal ini kita sudah hadirkan narasumber. Di studio ada Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum DPP Projo. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bung Fadil. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Prof. Suparji Ahmad, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi, Prof. Pagi, Prof. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Dan juga tentunya nggak mungkin dilupakan ada dari pengacara Roy Suryo CS, Bang Petrus Celestinus. Selamat pagi, Bang Petrus. Sudah join belum sama kami nih, Bang Petrus? Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada Pak Damanik dan pakar hukum pidana kita. Pagi, Bang. Oke, Bang Petrus mau tanya, posisi sudah di Mabes Polri, sudah di Bareskrim, Bang? Belum. Sebentar lagi. Jadi rencana pukul berapa, Bang, gelar perkara khusus ini dilangsungkan? Ya, sekitar jam 9, jam 10. Jam 9, jam 10. Dari pihak Roy Suryo siapa, Bang, yang turut hadir nih? Ya, pertama Roy Suryo hadir, Pak ini Rismon Simanjuntak, Rismon Sianipar, kemudian Dr. Tifa saya belum tahu, kemudian Pak Rizal, dan mungkin dari Pak Edi Sujana juga akan hadir. Jadi semua yang terutama pihak TPUA pasti hadir semua. Kalau dari Mas Roy Suryo dan Rismon Sianipar pasti hadir. Oke, apa yang akan menjadi target utama dalam gelar perkara khusus oleh Bareskrim ini? Ya, kalau sesuai dengan tujuan dilakukan gelar khusus itu kan Bareskrim merespons reaksi publik terhadap kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang penyelidikannya dihentikan. Dari sisi itu kita lihat langkah Bareskrim ini sangat positif. Jadi yang diharapkan dari pihak terutama TPUA dan juga Mas Roy Suryo dan kawan-kawan, berbagai informasi belakangan muncul yang mereka temukan, bahkan juga hasil penelitian mereka terkait dengan dugaan ijazah palsu, semuanya akan mereka sampaikan kepada pihak Bareskrim ketika kesempatan diberikan kepada mereka, dan itu akan didiskusikan. Karena namanya didiskusikan, maka ini pasti terjadi perdebatan, terjadi dialog yang sangat dinamis, yang diharapkan supaya dari dialog itu bisa menghasilkan sesuatu yang terutama sesuai dengan harapan publik. Setidak-tidaknya harapan dari TPUA dan harapan dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan supaya kasus ini dibuka kembali. Begitu. Bang, baik, Bang Petrus, kalau berbicara mengenai Bareskrim Polri kan sebelumnya kita tahu bahwa sudah menguji ijazah dengan dokumen pembanding identik begitu. Sedangkan dari sisi Anda juga kabarnya sudah menguji ijazah teman lainnya dan ternyata hasilnya tidak identik secara digital forensik. Kebaruan apa, fakta-fakta baru apa yang nantinya akan dibawa pada hari ini? Apakah termasuk juga Universitas Pramuka, UPP juga akan dibawa sebagai penguat Anda gitu? Ya, tentu informasi dari Pramuka atau Pasar Pramuka itu salah satu sumber informasi yang
juga akan disampaikan hari ini supaya ada pengembangan ke sana. Selain hasil penelitian Roy Suryo, Rismond Sianipar, yang selama ini mereka sudah uji kemana-mana, itu yang akan disampaikan di hadapan tim gelar perkara khusus. Oke, kita bergeser sedikit ke Prof. Prof, kalau melihat sebenarnya kan dalam konteks mencari kebenaran material ya. Yeah. Saat ini bagaimana sebenarnya posisi dari gelar perkara khusus ini? Apakah memang gelar perkara khusus ini nantinya hanya untuk memenuhi mekanisme saja, syarat formal saja, atau bisa juga mengungkap fakta baru nantinya? Iya, gelar perkara kan tidak sekedar memenuhi mekanisme formal, tetapi juga berusaha untuk mendapatkan hal yang substansial. Hal yang substansial dalam gelar perkara ini kan nanti akan menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Karena pada sebelumnya bahwa Bareskrim sudah melakukan sebuah penyelidikan dan kesimpulannya adalah mengatakan identik, yang dengan kata lain berarti tidak ada unsur kepalsuan. Tetapi kemudian menimbulkan reaksi bahwa katanya ada prematur, belum ada gelar perkara secara khusus, sehingga kemudian muncul. Sehingga muncul kemudian adanya permohonan untuk gelar perkara khusus. Jadi kan TPUA mengatakan bahwa ini mestinya ada gelar perkara khusus. Kita apresiasi Bareskrim merespon itu. Bagaimana membuka ruang seluas-luasnya kepada para pihak misalnya untuk hadir dalam gelar perkara tadi itu. Mekanismenya kan sederhana saja. Misalnya dalam hal ini dari pihak pengadu, Dumas dalam hal ini akan menyampaikan kan gitu apa yang bukti-bukti yang disampaikan. Sebaliknya misalnya teradu juga akan melakukan semacam pembuktian juga. Tetapi sebelumnya penyelidik akan memberikan laporan. Nah disitulah kemudian terjadi pendalaman. Ada mekanisme internal tadi itu. Terus pada sisi yang lain biasanya setelah gelar perkara khusus sesi pertama akan khusus ada internal dari Bareskrim. Dari misalnya pimpinan gelar, penyelidik, sampai kemudian misalkan ada propam, ada divkum, atau ahli internal mereka. Nah disitulah kemudian akan melakukan evaluasi sendiri tentang bagaimana rekomendasinya. Apakah rekomendasinya, apakah memang perkara ini dihentikan karena tidak ada peristiwa pidana, atau kemudian dilanjutkan adanya peristiwa pidana. Siapa saja yang terlibat ya? Apakah juga harus menghadirkan juga para ahli begitu? Ya, masing-masing pihak memang bisa mengajukan ahli. Dalam hal ini pengadu mengajukan, teradu juga bisa mengajukan, tetapi dari internal Bareskrim juga dapat ada ahlinya internal di situ. Dan kemudian ini yang terpenting adalah bagaimana kemudian membangun kepercayaan. Yang saya khawatir ini adalah ketika kemudian gelar perkara khusus sudah dituruti, dan kemudian ada kesimpulannya sama, nanti juga menimbulkan kelemahan-kelemahan lagi. Dan kalau ini tadi poinnya adalah menuntut adanya ijazah asli Pak Jokowi untuk dihadirkan, maka sampai kapanpun tidak akan mudah terrealisasi. Kalau Pak Jokowi tetap bertahan gitu ya. Karena ya itu tadi kan tidak bisa kemudian ada upaya paksa kan, melakukan penyitaan kan, baru penyelidikan. Jadi ini sesuatu yang mungkin ya pada sisi yang lain kita apresiasi, tetapi bisa kita prediksi tidak akan memuaskan gitu loh. Tidak akan bisa diterima semua pihak. Tidak akan memuaskan bagaimana Prof? Karena kan yang publik ya dalam hal ini Roy CS ini begitu, itu kan dilibatkan dan bisa memberikan pernyataan, keterangan dan lain sebagainya. Ya persoalannya kan tuntutannya kan ijazah aslinya dihadirkan kan gitu. Sementara yang menuntut untuk menghadirkan ijazah sendiri juga tidak ada ijazah aslinya. Jadi dari mana kita mendapatkan keaslian ijazah tadi itu? Begini Prof, kan kalau misalnya ujuk-ujuk langsung minta ijazah asli kan nggak juga serta-merta bisa direalisasikan. Nah ini kan yang tuntutannya kan nah disitulah gunanya kan ada bukti, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli di situ kan? Iya, ya objek utamanya ini kan surat berupa ijazah. Itulah yang akan diuji. Jadi kalau kemudian yang diuji saja kemudian tidak ada, yang kemudian yang diuji sudah diragukan, maka kemudian tidak akan timbul pembuktian secara material. Prof tuh bisa selesai di episode 1, tapi ini kayaknya bisa berlanjut ke episode... Bisa berlanjut, ini panjang, karena memang tidak akan mudah ditemukan ijazah palsunya. Tapi ijazah itu mungkin nanti sudah bisa ditunjukkan kalau di pengadilan begitu ya? Iya, sampai di pengadilan pun juga mungkin tidak bisa ditunjukkan juga. Kalau nanti begini, Prof, kalau misalnya kita anggap karena ijazah asli yang mungkin tidak ada itu pun tidak bisa dikategorikan palsu. Kan bisa saja ijazahnya hilang, ijazahnya kemudian terbakar dan sebagainya. Mungkin ada surat keterangan sebagai pengganti dari ijazah tadi. Bisa diurus ke kampus. Ya itulah mungkin saja karena faktor tidak terurus pada waktu itu. Tetapi persoalannya sekarang kan pihak yang mengeluarkan sudah mengatakan asli, sehingga kemudian itulah menjadi sumber kebenaran salah satunya. Tetapi kemudian masih diragukan. Prof, jadi ya silakan. Ya sedikit mungkin kalau misalnya ini kan masih bergulir ya Prof ya. Kalau misalnya ternyata nanti ujung-ujungnya kesimpulannya memang
seperti di awal, tidak ada unsur pidana. Apakah dari sisi Roy CS ini bisa ada upaya lain, misalnya pra-peradilan, gugatan perdata, atau bisa ada upaya lanjutannya? Ya, kalau seandainya kesimpulannya sama dan kemudian menimbulkan keberatan dan kata lain tidak puas tentang misalnya mekanisme apakah pra-peradilan, kan ini masih penyelidikan, belum ada objek pra-peradilan berupa penyelidikan, belum ada penetapan tersangka juga, belum ada penetapan tersangka. Jadi maunya objeknya apa? Kalau mengacu pada KUHP, mengacu pada putusan MK, bahwa hasil penyelidikan bukan objek pra-peradilan. Apakah akan melakukan gugatan perdata? Siapa yang akan tergugatnya? Apakah Bareskrim, apakah kemudian UGM? Dan UGM sudah dilakukan gugatan perdata. Jadi dalam hal ini memang bahwa kalau seandainya ini kesimpulannya sama gitu ya, ya memang harus dihormati, harus dihargai. Itulah kemudian proses hukum yang berlaku. Ditahan dulu Bang Freddy, saya harus kembali lagi ke Bang Petrus ini Bang Freddy ya. Bang Petrus, bagaimana Anda menyikapi analisa dari Prof. Suparji Ahmad ini? Sulit nih untuk menghadirkan ijazah. Ujung-ujungnya juga kembali ke gelar perkara pertama nih kayaknya. Iya, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Ahli tadi itu betul, bahwa sejumlah kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bisa, terutama jangan sampai gelar perkara ini hanya formalitas. Ya, Polri hanya mau membangun pencitraan, setelah penyelidikan dihentikan, reaksi publik begitu besar. Padahal kita harapkan supaya gelar perkara ini harus menghasilkan sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan publik. Jadi dari sisi kita, kalau penyelidikan ini ya hasil gelar hari ini berakhir dengan keputusan yang sama, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul laporan polisi baru lagi dari kelompok masyarakat, dari beberapa kelompok. Misalnya terkait dengan terkait dengan informasi baru, fakta baru yang masyarakat temukan terkait dengan pasar pramuka. Kemudian bisa juga muncul lagi laporan terkait dugaan skripsi yang disebut-sebut selama ini sebagai juga palsu. Jadi banyak langkah. Jadi menurut saya sebaiknya Bareskrim dalam gelar perkara hari ini mengakomodir semua informasi. Kemudian jangan buru-buru mengambil keputusan untuk menyatakan penyelidikan dihentikan, tetapi lebih baik dikembangkan. Penyelidikan ini dilanjutkan. Itu akan lebih baik. Masyarakat akan tenang. Ya, ini pesan Bang Petrus ini juga bingung. Mungkin kalau saya Bareskrim, saya bingung. Lawang gelar perkara khususnya belum berlangsung, kok kita sudah diwanti-wanti nih sama Bang Petrus nih, Bang Petrus. Gelar perkara khusus itu kan kemungkinannya kan ya ada beberapa ya, bisa penyelidikan dibuka kembali atau tetap dengan keputusan seperti kemarin, karena kewenangan kan ada di tangan penyelidik Bareskrim. Sehingga kalau misalnya ditutup ya beberapa kemungkinan seperti yang saya katakan tadi bisa terjadi. Jadi perdebatan sebentar ini akan panjang. Akan panjang. Kalau menurut Bang Petrus ini akan panjang nih Bang Freddy. Nanti gimana kalau dari sisi dari Anda? Iya, sebetulnya nggak letih Anda Bang Freddy Alex Damani. Nanti satu laporan selesai, ada laporan lagi. Iya, tadi Prof juga udah menyampaikan, Bang Petrus sebetulnya sama. Jadi Bang Petrus menyampaikan bahwa memang akan ada laporan lagi. Pasti, karena memang target mereka hanya itu saja. Mereka nggak peduli kebenaran material. Mereka itu hanya peduli bahwa Pak Jokowi itu jadi tersangka. Ya, Pak Jokowi itu dipojokkan terus. Pak Jokowi jadi tersangka apa? Ya ini kan mau mereka kan pemalsuan surat. Pemalsuan ijazah ini kan mereka lapor. Nah, udah dihentikan penyelidikannya. Mereka nggak percaya, minta laporan gelar perkara khusus. Targetnya kan supaya itu dibuka, kemudian naik ke penyidikan, Pak Jokowi tersangka. Kan targetnya hanya itu aja terus ini. Kebenaran mereka saja yang harus diakui, kan begitu. Tetapi ya saya juga apresiasi, walaupun dari awal sebetulnya saya menolak gelar khusus ini, hanya Polri sudah, Bareskrim sudah memberikan, jadi tetap kita apresiasi. Tapi saya percaya Polri, Bareskrim dalam hal ini akan profesional, toh sudah diundang dari pihak pelapor, TPUA udah diundang, Roy Suryo, Rismon, silahkan eksplor apa keahlian mereka. Ada Komnas HAM dan DPR. Nah, itu yang saya juga respon positif kepada Polri, ada dari eksternal.
ada Komnas HAM, ada DPR, ada Ombudsman juga di sini, ada Kompolnas. Nah, inilah nanti dari pihak eksternal ini, ya, dari pihak eksternal yang menjadi, katakanlah tanda kutip, menjadi saksi yang bisa juga berbicara nanti ke publik, ke masyarakat, karena ini tidak terbuka untuk DPR publik. sebagai wakil rakyat. Ya, DPR sebagai wakil rakyat. Nanti dari mereka-mereka inilah, dari mereka-mereka ini nanti publik bisa mengetahui lebih objektif. Jadi Anda yakin bahwa hasilnya akan sama saja begitu ya? Saya 100% yakin, sebagaimana mungkin beliau tadi, kalau beliau menduga, kalau saya yakin ini memang sudah Polri Bareskrim sudah melakukan dengan profesional. Kalau Anda yakin, kalau misalnya Bang Petrus menduga, lantas kemana dong suara aspirasi publik yang menginginkan transparansi, yang menginginkan keadilan gitu loh? Ya, kemana lagi gitu loh? Pak Jokowi kan juga ini bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak asasi juga, tidak juga bisa dikriminalisasi, tidak juga bisa ditersangkakan dengan dasar atau bukti yang tidak ada, dengan tuduhan-tuduhan saja. Jadi publik juga melihat ini. Jadi publik yang mana? Jadi kan tadi Bang Petrus udah mengatakan ya setidak-tidaknya publik Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya nggak apa-apa, kan ada yang publik yang lain. Nah, berikanlah ya badan atau lembaga yang memang diberikan oleh hukum kita untuk menguji ini. Saya ingat ketika di HUT Bayangkara 79 di Monas, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan meminta kepada institusi Polri untuk mendengarkan suara masyarakat. Bang Petrus, diklaim Anda tidak memiliki bukti, Anda tidak berdasarkan fakta dan lain sebagainya. Saya minta komentar Anda Bang Petrus usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Baik, kembali lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan pantau dulu. Kan agendanya rencananya jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara khusus. Sudah ada rekan kami, Novan, di sana. Selamat pagi, Novan. Apa informasi terbaru? Bagaimana persiapannya? Ya, selamat pagi. Jadi memang saya berada di Bareskrim Polri, di mana pada pagi ini atau pada hari ini akan digelar gelar perkara khusus terkait dengan kasus ijazah mantan Presiden Indonesia yang ke-7, yakni Joko Widodo, pemirsa. Dan memang seharusnya ini dilakukan pada tanggal 30 Juni 2025, namun pada tanggal 2 Juli 2025, pihak dari TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis mengirimkan surat kepada Polri terkait dengan pengunduran gelar perkara khusus ini, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Juli 2025, yaitu tepat pada hari ini, pemirsa. Hal itu dikarenakan mereka ingin mengundang sejumlah nama yang turut hadir dalam gelar perkara khusus ini, yakni ada Komnas HAM, Roy Suryo, DPR RI, dan juga Rismon Hasyolan Sianipar, pemirsa. Kemudian mengapa dari TPUA mengajukan hal ini? Hal ini dikarenakan dengan mereka menilai adanya kejanggalan dalam penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi ini adalah asli, pemirsa. Dan kemudian tim kuasa hukum dari Jokowi juga akan hadir dalam gelar perkara khusus pada pagi hari ini atau pada hari ini, dan mereka menilai bahwa pada gelar perkara ini belum ada barang bukti yang bernilai novum. Mereka juga menilai bahwa ahli yang didatangkan, Roy Suryo dan juga Rismon, tidak independen dikarenakan mereka berafiliasi strategis dengan pelapor, begitu, pemirsa. Kemudian pemirsa, memang mereka atau TPUA akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun belum bisa dipastikan kapan gelar perkara khusus ini akan dimulai, dan menurut informasi akan digelar secara terbuka. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih banyak Novan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ini masih menarik ya, Via, karena kita akan menantikan bagaimana jalannya gelar perkara khusus pada hari ini. Baik, saya ingin ke Bang Petrus melanjutkan pertanyaan saya yang terpotong tadi. Bang Petrus, silakan, mungkin Anda bisa berkomentar mengenai segala fakta, bukti, keahlian, dan lain sebagainya. Masa sih itu nggak bisa menjadi rujukan begitu loh untuk kelanjutan atau membuka tabir fakta, takbir terang benderang dari ijazah Jokowi ini? Pertama, kalau Mas Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar diberi kesempatan untuk menyampaikan apa temuan mereka dan bagaimana keahlian mereka terkait dengan pokok perkara, maka akan terjadi kejutan-kejutan. Karena memang bukti-bukti yang mereka punya itu selama ini mereka simpan
Mereka tidak pernah publish karena memang ditunggu harus disampaikan pada kesempatan yang tepat. Nah, kesempatan yang tepat itulah pada hari ini, kalau gelar perkara ini memberi suasana yang fair, ya semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya, diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai informasi, kemudian didiskusikan, maka menurut saya ini akan terjadi banyak kejutan. Terutama bukankah Baris Krim sudah fair kan membuat gelar perkara khusus, Bang Petrus? Oh iya, gelar itu merupakan sinyal bahwa fair. Tetapi kan kita belum tahu ke depannya seperti apa atau suasana di dalamnya seperti apa. Karena kita ini kan juga punya banyak pengalaman terkait dengan yang namanya gelar-gelar perkara ini. Jadi kita berharap suasana yang merespons ya tuntutan publik ini supaya dimaksimalkan. Jangan sampai hanya sekedar formalitas untuk ya bahwa kami sudah gelar khusus dan ya sudah kami dapatkan informasi dari berbagai pihak dan keputusan kami tetap ini dihentikan. Nah, itu yang jadi problem. Bang Petrus, menanggapi pernyataan dari Freddy Alex Damanik tadi, ini nggak akan pernah usai, akan ada laporan baru jika nanti gelar perkara khusus ini ternyata anti klimaks buat Anda begitu. Ini apa sih sebetulnya Bang Petrus yang dicari oleh Roy CS ini begitu? Akankah memang harus Joko Widodo ini berstatus tersangka begitu menurut Anda? Oh tidak, ini kan terutama menyelamatkan apa yang saya selalu katakan, ini kan ada nilai kepentingan umum yang terdapat di dalam dugaan ijazah palsu ini. Karena masyarakat juga kan sudah terbelah, sebagian yakin, sebagian tidak yakin. Tidak yakin, ada pro kontra ya. Sebagian yang yakin, ya maka menjadi tugas polisi atau tugas negara untuk menyelamatkan apa yang disebut sebagai lembaga kepresidenan. Coba kita bayangkan, kalau 10 tahun berkuasa kemudian ternyata ijazahnya palsu, bagaimana dengan lembaga kepresidenan kita? Bagaimana dengan hasil pemilu? Kita garis bawahi, ada kepentingan umum di situ, ada kepentingan masyarakat, transparansi dibutuhkan. Prof, kita tahu gelar perkara khusus ini kan tertutup. Bagaimana masyarakat bisa memantau juga ini benar-benar transparan nih? Ya, bahwa dari maksud gelar perkara ini kan dalam rangka memastikan proses penyelidikan itu transparan, akuntabel, atau kemudian presisi lah ya, sehingga kemudian kredibel semuanya. Nah pertanyaannya apakah kemudian transparan itu identik dengan misalnya live melalui TV, kemudian semua orang bisa menonton. Tentunya transparan tidak identik dengan itu, tetapi adalah transparansi sudah terrespon, terpresentasi dengan adanya misalnya mengundang Komnas HAM, mengundang para pihak, mengundang DPR, dan semuanya pihak, ombudsman dan sebagainya. Itu bagian dari transparansi. Kalau kemudian transparansi dimaknai, disiarkan secara terbuka melalui media televisi, ini menjadi persoalan. Karena apa? Karena nanti akan terungkap pembuktian-pembuktian, baik berhenti maupun dilanjutkan, itu akan menjadi persoalan ketika pembuktian perkara tadi. Memang berbahaya itu? Berbahaya, karena konteksnya adalah alat bukti tadi digunakan untuk kepentingan pembuktian tadi, bukan untuk konsumsi publik kan gitu. Dan kita lihat saja bahwa ketika persidangan dengan misalnya terbuka, itu kan menjadi saksi, menjadi tidak independen. Karena bisa nyontek sebelumnya, bisa karena pengaruh yang lain, padahal saksi harus dilihat, menyampaikan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami secara langsung. Tidak bisa kemudian berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Jadi poinnya adalah bahwa kita menghargai Baris Krim, transparansi telah dilaksanakan bagaimana mestinya. Baris Krim ingin mengakomodir semua pihak. Iya, bahwa yang itu mengakomodir dan kemudian telah dilaksanakan. Persoalannya tadi, apakah suasananya nanti nyaman, apakah suasana nanti aman, apakah kemudian netral, itu yang kemudian harus dijamin. Di kantor polisi itu pasti aman, bro. Pasti aman dalam arti aman untuk salah satu pihak. Jangan sampai kemudian berada dalam tekanan, waktunya tidak sama, intimidasi atau waktunya tidak fair kan gitu. Saya kira ada itu potensi ke situ. saya kira tidak mungkin lah, tidak mungkin terjadi itu karena terbuka dalam arti diawas banyak pihak. Maka ini penting bagaimana nanti misalnya pembagian durasi waktu masing-masing pihak. Kalau 10 menit atau 10 menit sama. Ketika pendalaman 5 menit 5 menit sama. Itu penting juga, jangan sampai ada diskriminasi, nanti akan menimbulkan masalah lagi. Itu wah, kalau sudah menyangkut durasi, ada pembagian menit-menit, libatkan TV One juga menarik tuh. Debat calon tersangka kasus ijazah palsu misalnya begitu, ya kan? Nah itu, Bang Freddy, saya ingin ke Bang Freddy, Bang Freddy. Tadi Bang Petrus mengatakan nih, ini kan pendidikan pembelajaran kepada publik. Kalau ternyata benar ijazah tersebut palsu,
Wah, 10 tahun itu... Ya tidak sekedar 10 tahun, sejak dari wali kota. Dari Jakarta ya? Wali kota, gubernur. Dari wali kota juga Bang Freddy. Ya, dahsyat ya. Kalau itu benar. Bukan dahsyat lagi. Dahsyat ya. Seolah-olah negara ini nggak ada apa-apanya kan begitu. Hanya seorang Jokowi pada saat itu calon wali kota, bakal calon wali kota mampu mengelabui. Ya, banyak lembaga-lembaga yang sudah dan diisi oleh orang-orang kredibel. Orang-orang kredibel yang proses perekrutannya juga independen kan begitu kan. Nah, padahal kan kita tahu bahwa masalah ijazah palsu atau dokumen palsu itu kan pembuktiannya sederhana. Konteksnya ijazah palsu ini. Dan Polri juga sudah sering melakukan itu. Ya, ijazahnya secara fisik ada, asli ditunjukkan, kemudian lembaganya sudah menyatakan asli, kemudian orang-orang yang terkait dengan itu sudah menyatakan kesaksiannya. Iya, boleh. Cek sendiri apakah ini secara digital forensik identik atau enggak. Makanya kan sudah dilakukan. Itu sebenarnya fokus saja juga pasalnya kan 263, 264, 266. Iya, itu kan itu pasalnya. Iya kan, jadi kan udah dijelaskan Prof tadi. Kalau misalnya tentang isinya yang palsu, UGM sudah menyatakan. Kemudian dokumennya itu ya, UGM juga sudah menyatakan. Kemudian fisiknya juga ada. Kemudian juga saksi-saksi yang terkait, lembaga-lembaga yang terkait sebagai orang yang pernah terlibat di situ juga sudah menyatakan semuanya. Ya, tetapi terus masih saja gitu ya? Terus saja masih dipermasalahkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita tunggu aja. Kan ada mekanisme pengadilan. Rasa tingkat kepuasan publik itu kan beda-beda. Iya, rasa. Nah, tetapi kan negara ini diatur oleh hukum. Ya, ada badan atau lembaga pengadilan yang memutus sengketa itu. Pengadilan berarti? Pengadilan. Berarti harus tersangka dulu dong? Harus sampai ke pengadilan ya? Ya tersangka, nanti Roy Suryo dan kawan-kawan insya Allah jadi tersangka atau Jokowinya dong? Loh, penyelidikan aja nggak masuk, belum masuk sudah dihentikan. Kalau yang di laporan Pak Jokowi, Polda masih proses berjalan, jadi masih ada harapan ke situ. Lah ini kan kita tunggu, Jadi dari sisi Anda tetap ke pengadilan, tapi versi Roy Suryo CS yang tersangka ya? Ya kita lihat mekanisme yang sedang berjalan sekarang. Ini kan nanti mereka masih punya harapan. Kalau gelar perkara khusus ini kemudian membatalkan penghentian penyelidikan itu sehingga dilanjutkan, kan begitu. Tetapi kan fakta per sekarang ini itu kan tidak, penyelidikan dihentikan. Sementara yang di Polda kan penyelidikan masih berjalan. Ya, jadi ya kita lihat dari situ saja. Bang Freddy, tapi bagaimana pihak Anda memastikan bahwa kasus ini memang benar-benar transparan? Karena banyak yang mengatakan tidak transparan, kemudian juga ini syarat intervensi, narasi-narasi negatif yang Loh makanya ini kan kita apresiasi ya, Bareskrim kita apresiasi melakukan gelar perkara khusus atas permintaan tanda kutip publik yang seperti kata Bang Petrus tadi. Ya, mereka mengundang dari pihak eksternal ini. Saya respect sekali nih, mengundang dari pihak eksternal ini. Nah, ini jarang dilakukan. Walaupun sebetulnya ini kan mekanisme ini internal ya. Gelar perkara ini internal. Ngapain kok ada ini ya? Dan ini satu juga, dan ini nanti mungkin juga akan dipakai oleh pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Keputusan tetap pada Bareskrim nanti. Keputusan tetap pada Bareskrim. Ini saran, masukan, ya, diskusi, bukti-bukti itu nanti di dalam gelar perkara ini ditampung semua tetapi keputusan ada pada atasan nanti Bareskrim itu. Itu yang penting gitu. Bang Petrus, Freddy Alex Damanik mengatakan tersangkakan dulu Roy Suryo, baru kita nanti pembuktian di pengadilan. Di persidangan, Bang Petrus. Ya, kalau kita berpegang kepada terutama pernyataan Jokowi sendiri berkali-kali bahwa dia akan memperlihatkan ijazah aslinya hanya di pengadilan. Nah, karena perkara yang dimaksud adalah di Bareskrim Polri, maka Bareskrim Polri ke depan ini harus melanjutkan penyelidikan perkara ini, menyita ijazah asli yang dipegang oleh Jokowi untuk kemudian dibuktikan dalam persidangan pengadilan sesuai dengan keinginan Jokowi. Di persidangan ini kan harus ada tersangkanya, Bang Petrus. Oh iya, tentu harus ada tersangka. Hanya kalau tersangkanya apakah tersangkanya Roy Suryo CS? Oh tidak, itu kan perkara lain. Perkara pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya itu dan juga beberapa laporan lainnya itu berbeda. Tapi kalau khusus tentang dugaan ijazah palsu ini, perkaranya di Bareskrim Polri,
Dan tersangkanya kan kita belum tahu apakah si pihak pembuat ijazah yang disebut-sebut sebagai palsu itu nanti kan ketahuan kalau misalnya penyelidikan ini jalan terus. Kalau misalnya itu betul sebagai palsu, tentu ada yang membuat. Kemudian posisi Pak Jokowi sebagai apa? Apakah pihak yang menggunakan atau pihak yang ikut melakukan pemalsuan itu? Nah, itu kan semua tergantung dari hasil penyelidikan nanti. Baik, Bang Petrus, Bang Freddy sama nih, mendorong ini ke pengadilan karena Bang Petrus mengklaim Pak Jokowi sendiri yang mengatakan ini akan ditunjukkan di pengadilan. Ini siapa yang tersangkanya? Kalau mengacu ke pernyataan Bang Petrus tadi. Ya, kan pasalnya 263, 264, 266. Ya. Maka dalam hal ini adalah ada yang membuat, ada yang memalsu, ada yang menggunakan. Terus ada yang menyuruh. Ya gitu. Jadi nanti dilihat siapa yang membuat ini. Nanti potensi dari tersangka. Siapa yang kemudian memalsukan. Kemudian siapa yang menggunakan. Terus kemudian siapa yang menyuruh. Jadi kalau dalam hal ini seandainya misalnya, maka kemudian yang menggunakan bisa kena. Kemudian yang membuat sendiri misalnya lembaga membuat kena. Berarti Pak Jokowi. Ya, konteksnya kan yang menggunakan seandainya terbukti. Yang membuat siapa? Yang membuat misalnya UGM kan gitu pada waktu itu. Terus yang menyuruh siapa kan gitu. Nah, ini kan misalnya anatominya seperti itu. Kalau kemudian kita konstruksinya yang menyuruh siapa yang menyuruh? Yang menyuruh nanti dibuktikan siapa yang menyuruh pada waktu itu. Pada waktu mahasiswa dia suruh itu UGM, lu buat ijazah gua. Kan nggak mungkin juga misalnya gitu. Nah, maka obyeknya palsu itu yang mana sebenarnya ini kan? Persoalannya kan kaitannya ini lari ke pasar pramuka. Apakah itu yang dikaitkan dengan menyuruhnya di situ? Nah, itu kan. Jadi kembali pada persoalan konstruksi perkaranya, ini akan surat palsu yang menimbulkan hak, yang menimbulkan kerugian pihak lain. Yang dalam arti adalah bagaimana dibuktikan siapa subjeknya, apa perbuatannya, apa akibat hukumnya, semua berdasarkan alat bukti. Apakah saksi, apa surat, ahli, atau kemudian petunjuk. Jadi ini yang kemudian harus dilokalisir supaya tidak kemana-mana dan masyarakat menjadi tahu. Sebenarnya perdebatan pasal berapa sih kan itu? Perdebatan tentang surat palsu 263, 264, 266 KUHP kan itu. Beda konteksnya yang ada di dalam Polda Metro Jaya. Ada penghasutan, ada kegaduhan, ada pencemaran nama baik. Berarti ini saling mengkaitkan itu. Nah, kalau misalnya Bareskrim ada tersangka, Polda ada tersangka, bagaimana menurut Prof? Ya, itu bisa berdiri sendiri kan misalnya. Tapi kan tidak mungkin seandainya misalnya di dalam Bareskrim tidak ada surat palsu kan tidak mungkin jadi jadi tersangka. Tapi sebaliknya kalau ini ternyata ini asli, maka berdampak yang ada di Polda Metro Jaya. Berarti apa yang disampaikan sesuatu yang tidak benar kan. Jadi kunci saling mengkait. Berarti dapat disimpulkan nanti ini dalam segmen berikutnya ya atau dalam episode berikutnya siapa yang akan menjadi tersangka gitu ya kasus ijazah palsu Jokowi. Baik, terima kasih banyak Prof, Bang Freddy dan juga Bang Petrus sudah berbagi informasi pada hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ada pantun penutup buat Bang Petrus, Bang Alex dan juga Prof Suparji. Langit pagi mulai terbuka. Cakep. Publik menanti hasil bicara. Cakep. Gelar perkara bukan untuk mencerca, tapi menguji jejak sejarah secara terbuka. Cakep. Kita nantikan ya, apakah ini bisa membuka kasus ini ya, Via? Terima kasih Bang Petrus, Bang Sehat Alex, selalu, Damanik. Terima kasih. Assalamualaikum. Prof, terima kasih. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan pantau ini bagaimana kondisi banjir di sejumlah titik di Jabodetabek karena memang hujan ini dari hari Minggu loh, Via. Nggak berhenti-berhenti ya. Ini berturut-turut 3 hari ya, Ti ya, menyisakan kepedihan di masyarakat juga. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibet yang merendam permukiman warga di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat, kini semakin meluas. Sebelumnya pemirsa, banjir merendam ratusan rumah warga di Desa Karangligar. Ini kini mulai merendam 2 desa, yaitu Desa Mekarjaya dan juga Mekar Mulia. Meluasnya banjir disebabkan meningkatnya debit air dari aliran Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang meluap ke pemukiman warga, bahkan mencapai ketinggiannya 70 cm. Bahkan ada di beberapa wilayah lokasi yang ketinggiannya terpantau 2 meter. Warga yang sebelumnya bertahan di rumahnya masing-masing akhirnya harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. 2 meter ya nggak aman lah, Ti ya. Itu tinggi banget sih. Makanya. Bahaya juga kan pasti. Dan untuk keselamatan bersama, aliran listrik sementara waktu dipadamkan. Oke, lanjut ke informasi berikut. Kita pantau bagaimana kondisi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, di mana banjir juga sempat menggenangi sejumlah wilayah pemukiman warga yang disebabkan oleh luapan Kali Cikarang. Luapan Kali Cikarang disebabkan curah hujan yang cukup tinggi dan juga diperparah dengan kiriman dari wilayah Bogor.
186 kepala keluarga ini terdampak dari banjir yang terjadi di Kampung Ketapang, Desa Kalijaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga pun ya terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman dan beberapa memilih pindah ke rumah kerabat dekat mereka. Jadi memang sejak Selasa malam ya, Via, ketinggian air ini mulai mengalami penurunan, namun diprediksi hujan akan kembali turun. Dikhawatirkan air bertambah ke rumah warga yang terdampak banjir. Jadi tim relawan bencana banjir ini terus melakukan siaga banjir di sejumlah kabupaten, tepatnya di Bekasi. Dan warga yang terdampak banjir ini memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Iya. Pemirsa, banjir yang merendam 7 RT di RW 01 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara hingga Selasa sore ini tidak kunjung surut. Jadi banjir yang diakibatkan hujan deras dan juga disertai luapan kali Cagak dan air laut pasang sejak Senin sore membuat pemukiman di 7 RT di kawasan Kapuk Muara ini terendam banjir hingga mencapai ketinggian kurang lebih 70 cm. Ya, ini imbas banjir, aktivitas warga pun menjadi terhambat dan terpaksa harus menerjang genangan banjir. Dari 1.600 kepala keluarga terdampak, dalam 2 hari ini diketahui mereka sudah dialokasikan ke lokasi yang aman, tapi memang pantauan pun juga surutnya air ini terkategorikan lambat ya, Rati. Ya. Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara berharap pemerintah Provinsi Jakarta dapat memberikan solusi terkait penanganan banjir yang merendam pemukiman warga dan agar warga bisa kembali beraktivitas. Ya. Baik, kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini begitu ya. Kan tadi Jabodetabek kita juga akan pantau, tapi tepatnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Sudah ada rekan kami Suryo Daryono. Selamat pagi, Suryo. Bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mengalami surut yang cukup signifikan? Baik, Rati dan Fadil dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat hujan yang cukup tinggi membuat aliran kali Cikarang meluap. Saat ini saya menggambarkan kondisi di permukaan ini mulai berangsur surut. Warga yang sempat mengungsi sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk melakukan pembersihan barang-barang yang sempat terendam. Saat ini kondisi wilayah ini kembali normal seperti biasanya. Kita dapat lihat kondisi saat ini sejumlah warga sudah kembali ke rumahnya dan melakukan bersih-bersih barang-barang berharga maupun lumpur-lumpur yang masih terlihat di wilayah ini. Saat ini sejumlah warga kembali normal untuk beraktivitas kembali pasca banjir yang terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi. Begitu, Fadil dan pemirsa. Ya, Suryo, adakah mungkin semacam kayak bukti ketinggian begitu ya, air pada saat banjir terjadi yang tergambarkan oleh visual kita pada pagi hari ini? Ya, sebelum air surut memang ini terjadi banjir yang cukup parah jika dibandingkan pada bulan lalu saat banjir yang terjadi di permukiman ini. Ketinggian air mulai mencapai 60 cm hingga 170 cm begitu, Fadil. Kondisi saat ini kondisi banjir sudah mulai surut. Baik Suryo Daryono melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Nanti kita juga akan pantau di wilayah Jakarta dan juga Tangerang. Ada rekan kami Vanessa Liu dan juga Rusdi Muslim. Tapi kita harus jeda dulu sejenak ya. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami. Setelah kita tadi sempat memantau bagaimana kondisi di Kabupaten Bekasi bersama rekan Suryo Daryono, saatnya kita bergerak menuju Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Ada rekan kami Rusdi Muslim di lokasi yang terdampak banjir beberapa hari lalu. Rusdi, bagaimana situasi terkini pada pagi hari ini di lokasi? Fadil serta Rati, dapat saya kabarkan dari Ciledug Indah, ini merupakan titik banjir yang sempat tertinggi, yaitu ketinggian air dengan
kurang lebih mencapai 2 meter, namun kondisi saat ini banjir sudah berangsur surut dan jumlah warga sudah mulai kembali ke tempat tinggal dengan melakukan bersih-bersih untuk di lingkungannya. Namun begitu memang banjir ini menyisakan sebuah lumpur di mana ketinggian lumpur mencapai antara 1 hingga 3 cm. Hal ini membuat warga butuhkan alat-alat seperti alat untuk bersih serta air bersih untuk membersihkan rumahnya. Namun memang Arif Fadil secara dapat diketahui sebelumnya terdampak kurang lebih ada sekitar 364 kepala keluarga yang terdampak akibat banjir yang menerjang Kota Tangerang, yang mana memang intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan sejumlah warga mengungsi. Terdapat sejumlah warga mengungsi di masjid yang di daerah Ciluduk Indah yang memang letaknya lebih tinggi, namun ada juga warga yang bertahan di rumahnya karena memang di lantai 2. Namun begitu memang banjir ini menyisakan sedimen lumpur serta sampah, maka pihak Kota Tangerang diharapkan membantu untuk membersihkan sampah-sampah yang masih tergenang baik itu di jalan maupun di sekitar perumahan warga. Demikian Arif Fadil Starati. Baik, kalau kondisi cuaca saat ini, apakah dalam sehari belakangan juga masih terjadi hujan yang cukup deras di sana? Karena kalau melihat di belakang Anda saat ini sudah cukup terik gitu ya. Baik, berarti memang untuk kondisi cuaca ini kondisinya mendung tipis disertai dengan suhu kurang lebih sekitar 20 derajat Celcius. Yang ini memang di belakang saya sempat terjadi awan mendung yang mengakibatkan kurang lebih berdasarkan pantauan Badan Meteorologi dan Geofisika itu yang nanti akan terjadi hujan. Namun begitu memang warga mengharapkan untuk supaya tidak ada hujan kembali karena mereka lelah sekali membersihkan rumah. Samping itu juga memang ada sebagian warga yang belum membersihkan rumahnya karena masih mengungsi di daerah masjid. Namun begitu warga berharap adanya bantuan pemerintah terutama untuk air bersih serta makanan untuk warga yang terdampak banjir. Demikian Rati dan Arif Fadil. Ya, kalau kita mengetahui lokasi Ciledug Indah ini kan memang bisa dikatakan langganan ya Rusdi ya. Langganan lokasi banjir begitu. Nah, ini penyebabnya apa ya? Kok seakan-akan tidak ada pembenahan, tidak ada upaya-upaya untuk meminimalisir banjir, potensi banjir yang terjadi? Baik, Arif Fadil, memang Gubernur Banten, Andra Sodis, kemarin sempat meninjau langsung kondisi banjir yang terjadi di Ciledug Indah, yang memang ini harusnya ada penataan yang lebih serius terkait masalah aliran Sungai Angke yang kemarin sempat meluap akibat adanya curah hujan tinggi serta aliran air kiriman dari Bogor. Namun begitu, dapat saya kabarkan di belakang saya ini merupakan titik terendah banjir yang sempat terjadi. Dan pemerintah Kota Tangerang memang rencana akan meninggikan tanggul yang memang berada di daerah Kali Angke yang memang merupakan aliran yang melintas di daerah Ciledug Indah ini. Namun begitu memang daerah perumahan Ciledug Indah ini merupakan dataran terendah yang berada di Jalan Kiai Hasyim Asy'ari. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya banjir kembali, memang kemarin petugas PUPR telah memkitkan kurang lebih 8 pompa air sehingga hari ini banjir sudah berangsur surut. Namun begitu, akan ada evaluasi dari pemerintah Provinsi Banten, terutama dari Gubernur Banten bersama Wali Kota Tangerang, untuk memastikan apakah akan direlokasi warga yang berada di daerah titik terendah ini yang merupakan menjadi langganan banjir. Demikian Arif Fadil. Kondisi Kali Angke sendiri terpantau pagi ini bagaimana, Rusdi? Baik, Arif Fadil, memang kondisi Kali Angke sudah normal kembali, ketinggian air kisaran antara 1,2 hingga 1,3 meter. Hal ini merupakan kondisi atau permukaan air yang merupakan kondisi standar atau normal, sehingga tidak mengakibatkan warga was-was. Mereka untuk saat ini melakukan aksi bersih karena memang sudah mulai surut. Demikian Arif Fadil. Baik, terima kasih banyak. Rusdi Muslim melaporkan langsung dari Ciledug Indah, Tangerang. Terlihat kondisinya sudah cukup kondusif, baik di Kali Angke dan juga di rumah sekitar Ciledug Indah. Kita bergeser ke wilayah Jakarta. Sudah ada Vanessa Liu langsung dari Kapuk Muara, Jakarta. Selamat pagi Vanessa, apa informasi terbaru langsung dari sana? Apakah juga banjir sudah mulai surut di sana? Ya, selamat pagi Arif, Rati, dan juga pemirsa. Saat ini di Kapuk Muara sendiri yang juga biasanya sudah menjadi langganan banjir terpantau sudah mulai surut dan sudah kering. Untuk di sini sendiri tidak terlihat ada lagi genangan air yang menggenang. Selain itu memang banjir ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu hingga akhirnya baru mulai surut sekarang. Dan juga untuk puncak ketinggian air sendiri kemarin yang terparah
mencapai 65 cm bahkan lebih. Nah, kondisi ini juga pemirsa berkontribusi terhadap munculnya genangan air dan banjir di sejumlah titik lain di wilayah DKI Jakarta. Dan memang banjir ini terjadi bukan hanya semata-mata karena curah air hujan yang tinggi, tetapi juga kombinasi dengan intensitas tinggi serta fenomena banjirop atau pasang air laut maksimum. Dan BMKG sendiri menyebutkan kondisi ini sebagai kemarau basah yang ditandai oleh curah hujan di atas normal selama periode kemarau ini, yang seharusnya di bulan Juli ini sudah masuk kemarau, namun malah ada hujan yang tinggi. Sementara BMKG juga mengeluarkan peringatan dini banjirop yang berlaku mulai dari tanggal 4 kemarin hingga tanggal 13 Juli 2025 nanti. Di mana kemarin juga akibat banjir ini warga sempat mengeluhkan bantuan yang tak kunjung datang dari pemerintah setempat. Nah, karena itu masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, terutama jika curah hujan tetap tinggi dan pasang laut masih berlanjut. Nah, selain itu pemirsa, untuk saat ini di Kapuk Muara sendiri cuacanya juga terpantau sudah mulai mendung, langit sudah gelap dan juga tadi sempat turun gerimis. Dan memang ini menjadi ketakutan warga karena memang biasanya di sore hari hingga malam hari curah hujan mulai datang kembali, dan yang menjadi ketakutan warga adalah kembalinya banjir di malam hingga dini hari biasanya pemirsa. Demikian Arif dan juga Ratih, kami kembalikan ke studio. Vanessa, kalau saya sedikit mengajak Anda untuk melihat kondisi yang ada di belakang Anda ya. Saya melihat banyak sekali ada puing-puing, sisa-sisa puing begitu. Apakah ini bisa dipastikan puing yang ada di belakang itu adalah material yang terbawa oleh banjir ya di lokasi? Ya Arif, dapat saya sampaikan untuk puing-puing di belakang ini memang adalah barang-barang milik warga, namun tidak dapat dipastikan juga apakah ini terbawa dari banjir atau bukan, tetapi terlihat barang-barang ini kering dan juga bahkan untuk saluran got di sini sendiri kering, tidak ada air yang menggenang atau meluap. Jadi memang dapat saya sampaikan bahwa barang-barang di belakang saya saat ini bukan dari sisa-sisa banjir. Baik, ketinggian air sendiri di lokasi pada saat banjir melanda lokasi setinggi apa ini Vanessa Liu? Nah, untuk kemarin Arif, untuk ketinggian banjir sendiri yang salah satu yang terparah mencapai 65 cm atau kira-kira sekitar lutut atau paha orang dewasa. Namun ini sudah berangsur-angsur membaik, bahkan untuk saat ini di pagi ini sendiri sudah tidak terlihat genangan air. Namun untuk sore hingga malam nanti diantisipasi memang biasanya terjadi luapan air kembali. Demikian Arif. Sudah adakah tampak tindakan preemptif yang dilakukan oleh Pemprov dengan menurunkan sejumlah peralatan seperti diantaranya pompa air dan lain sebagainya? Untuk sejauh ini bantuan dari pemerintah seperti pompa air belum terlihat, di mana warga juga sudah mulai beraktivitas seperti biasa, terpantau mereka masih bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga kemarin kalau untuk pemerintah sendiri memang sudah ada kunjungan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung, dan ia bahkan sempat meminta maaf atas banjir ini. Namun tentu saja harapan warga bukan hanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah di saat banjir seperti ini, namun juga diharapkan ada tindakan preventif agar tidak menunggu terjadi banjir dulu baru ada bantuan. Namun diharapkan untuk selanjutnya untuk masalah banjir di Jakarta ini dapat diselesaikan agar warga pun dapat tinggal dengan aman dan kondusif. Demikian Arif. Baik. Terima kasih banyak Vanessa Liu langsung dari Jakarta, kemudian juga Rusdi Muslim dari Tangerang, yang tadi dari Bekasi Jawa Barat ada Roy Suryo. Bukan Roy, Suryo Daryono. Saya masih belum bisa move on ini. Roy, ya? Iya betul. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan. Bismillah, tetap semangat ya. Ini segmen yang ditunggu-tunggu nih. Apa ya. itu Pi? Ya kalau selama ini Anda cuma melihat di kaca yang ukurannya kecil, di gadget, nah kita hadirkan di layar kaca yang besar. Yang viral-viral yang gitu viral-viral ya. Ini pertama nih, ada konflik gajah dan manusia yang kembali terjadi di Lampung Timur pemirsa. Kawanan gajah liar ini menerobos area perkebunan milik warga yang berada di Kabupaten Wai, Jepara. Lagi-lagi ya, warga Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur ini berkonflik dengan kawanan gajah yang sebenarnya ini adalah penghuni asli dari wilayah tersebut. Oh, berarti masyarakatnya yang menempati habitatnya gajah. Biasa aja dong ngeliatin gajah. Gitu kan, gajah ngeliatnya kayak sensitif gitu. Ini. Jadi memang
Kali ini, Vi, warga desa Braja Harjosari ketakutan kala keluarga gajah ini melintasi perkebunan mereka. Kali ini mereka bersama petugas Taman Nasional Waikambas mau bekerja sama. Jadi gimana caranya mengusir gajah? Tapi kok menggunakan kembang api ya, kasihan juga ya kan? Ini kayak yang terjadi di Gaza Palestina, Tih. Iya. Ini agak panjang nih pembahasannya nih kalau kayak gini nih. Iya kan? Kenapa di Gaza? Loh, ini habitatnya gajah, Tih. Maksudnya itu habitatnya warga. Datang manusia yang mengklaim ini adalah wilayah dia dan mengusir gajah itu, gitu loh ibarat. Akhirnya gajahnya bingung mau kemana kan? Iya kan? Tapi kan nggak ada perjanjian perdamaian atau gencatan dan lain sebagainya ya. Sebenarnya sih ini kan sebenarnya konflik sudah lama ya. Menurut petugas juga ada lebih dari 40 gajah yang masuk ke dalam pemukiman warga. Dilakukan mediasi mungkin, Tih. Susah, Vi. Gimana cara ngomongnya sama gajah? Oh, gampang. Libatkan Tarzan dalam hal ini. Ya, itu yang viral juga di Lampung, Timur Lampung. Tapi kita geser ke informasi lain. Ini ada kasus penganiayaan ya, seorang wanita muda oleh sepasang kekasih di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi akibat kesalahpahaman. Jadi video yang viral ini memperlihatkan bahwa pelaku S ini menjambak dan juga menarik rambut korban. Sementara seorang laki-laki ini menendang hingga korban ini pingsan di aspal. Ya, kasus ini bermula karena dipicu kesalahpahaman ya. Korban sebelumnya menemukan sebuah kalung, namun dituduh sebagai pencuri oleh temannya sendiri. Fitnah itu kemudian disebar di media sosial yang kemudian memicu kemarahan dan berujung pada aksi pengeroyokan sebagaimana yang terjadi. Kasus ini sudah dilaporkan ke unit PPA Polres Pelabuhan Makassar. Korban didampingi oleh tim UPT PPA saat memberikan keterangan di depan penyidik serta melakukan visum et repertum untuk mengetahui benarkah terjadi adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan gitu ya, Ti? Ya. Aksi perundungan remaja ya. Jangan dicontoh nih hal-hal seperti ini. Tidak perlu contoh. Pemirsa, 2 orang penumpang kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta Surabaya terluka terkena serpihan kaca akibat lemparan batu orang tak dikenal. Jadi diketahui video saat kaca pecah sempat terekam dan kemudian viral di media sosial. Salah seorang penumpang bernama Widya Anggra ini membagikan video detik-detik dirinya terkena serpihan kaca di bagian mata bahkan ya. Dan Widya ini akhirnya harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Begitu kereta ini lansir di stasiun Solo. Ya, sebenarnya ini juga menjadi perhatian untuk kita semua, Vi. Kasus seperti ini kan juga pernah terjadi beberapa kali. Ya. Semoga PT KAI ini bisa mengusut tuntas siapa sih pelaku-pelaku yang suka melempar batu dan segala macam. Kan jadi cuman kan agak sulit ya, namanya kan kejahatan itu kan tidak bisa diprediksi. Ini kebetulan si korban sedang merekord kan? Lagi merekord. Nah, mungkin perlu ditambah apa, Ti? Kacanya dikasih apa ya? Pelindung ya? Ya, pelindung. Iya kan? Tapi ada juga yang komentar netizen, lebih baik kalau kereta apinya jalannya malam, ditutup aja kacanya. Artinya pernah nggak naik kereta itu yang panoramik tuh, yang kaca semua tuh? Belum, mahal itu, Vi. Itu. Bagus. Itu kalau misalnya dilempar kaca samping, atas, bawah, nggak ada gerbongnya lagi kayaknya. Oke. Kita geser ya ke Bogor, Jawa Barat. Ini pemirsa hati-hati karena ledakan tabung gas dahsyat ini yang terekam kamera terjadi lagi, tepatnya di perumahan Bumi Amalia Desa Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Ya, detik-detik ledakan ini terekam oleh kamera CCTV. Nah, itu dia. Ledakan tabung gas 12 kg menghancurkan sebagian rumah. Bahkan ada 1 warga yang kabarnya juga ya, Ti, harus segera mendapatkan penanganan medis, dilarikan ke rumah sakit, Ti. Ini kejadian yang kemudian memicu apa? Semacam kayak warning buat kita semua, terutama para penghuni rumah yang mungkin bapak, ibu kerja ya, meninggalkan rumah, pastikan dulu listrik aman. Segala saklar, stop kontak dicabut. Nah, termasuk juga gas, pastikan regulatornya yang berstandar nasional Indonesia. Nah, itu kalau bingung caranya gimana sih cari yang memang ini benar berstandar internasional? Cek aja di online ya, pakai ChatGPT. Standar nasional, bukan internasional. Beda lagi, mahal dong. Jauh belinya standar internasional.
Oke, Abi. Ini juga ada yang viral nih ya. Apa nih? Yang tadi tari. Mau sampai akhir segmen? Nari lagi? Ada lagunya nggak? Saya mau loh kalau bisa kick out nanti saya disuruh goyang-goyang. Ternyata bukan Arif Fadil doang, banyak yang udah mencontoh tarian ini yang viral di media sosial sampai mendunia bahkan. Ini tarian Aura Farmi yang bocah asal Kabupaten Kuantan, Singgigi, Riau. Kemudian ditunjuk menjadi duta pariwisata Riau. Hebat asik nih. Bener gitu kayaknya ya. Hebat ya si Ryan Arkandika ini ya, bocah yang viral sampai mendunia. Jogetannya di atas sampan ini terlihat, waduh lihai banget. Nggak khawatir dia jatuh. Kayaknya keseimbangannya udah jago banget kayaknya. Pakai kacamata lagi ya. Betul, saat lagi ada lomba pacu jalur gitu. Ini memang Kuantan Senggigi kemudian mendunia, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, semua pihak di dunia mengikuti dan meniru, bahkan membuat reels sendiri-sendiri begitu. Artis-artis dalam negeri, luar negeri, atlet, ya kan? atlet juga. Keren, tinggal pemimpin negara mungkin ya. Betul. Nah ini kalau kayak gini, ini Raya ini bukan so asik, tapi emang dia asik. Kenapa, Bi? Kacamatanya. Oh, keren ya. Iya kan? Ginilah anak muda berprestasi. Betul. Bisa membawa kebudayaan Indonesia ke kancah internasional. Jadi gini, joget-joget itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi lumayan, akhirnya mendapatkan bantuan pendidikan senilai 20 juta rupiah. Selamat sekali lagi. Jangan bosan-bosan untuk berjoget-joget. Wih. Puterin lagi dong produser saya lagunya. Saya sama Rati mau goyang pacu jalur nih. Kamu aja nggak usah ngajak-ngajak. Saya mau pamit undur diri lah, udah jam 8:30. Udah jam segini ya, Ti? Udah jam segini. Oke, kita harus pamit undur diri dari depan Anda. Jangan lewatkan program Hidup Sehat sesaat lagi dan juga perkembangan terbaru dari informasi terkini di Kabar Utama Pagi pukul 9.30. Saya Arif Fadil. Saya Kemarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.